Ini series vibes-nya bener-bener mirip banget sama kayak Avengers Infinity War. Endingnya yang gantung, banyak hero yang hilang, kalah. Dan yang lebih spesial lagi, series ini bener-bener nggak ada tega-teganya buat membunuh karakter yang mungkin jadi salah satu favorit kalian di sini. Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas soal series yang menurut gue bisa jadi salah satu kandidat series terbaik. Walaupun sebenarnya gue nggak tahu ini orang-orang kayaknya nggak pada rame ngebahas ini, tapi gue suka banget, sumpah gue suka banget. Bahkan gue lebih suka daripada series-series animasi Marvel lainnya. Kayak yang terakhir favorit gue itu adalah Spider-Man, yang Your Friendly Neighborhood Spider-Man ya. Dan ini kayaknya lebih oke. Ya, Your Friendly Neighborhood Spider-Man emang bagus banget, tapi ini menurut gue chef kiss pokoknya. So di video kali ini kita bakal ngebahas soal series Marvel Zombies ini. Dan kira-kira endingnya tuh bakal membawa kita kemana sih? Kira-kira bakal terjadi apa di season keduanya nanti? Kita bakal bahas teori. Dan apakah ini akan nyambung juga dengan MCU ke depannya? Maksud gue dari segi live action ya. So gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian kita bahas Marvel Zombies. Let's explore this universe. Marvel Zombies ini adalah sebuah cerita yang terjadi di alternate universe, yang ceritanya tuh kayak beriringan sama persis kayak Avengers Infinity War dulu. Dan mungkin yang di season kedua nanti kita bakal ngelihat semacam Avengers Endgame-nya ya. Bener-bener banyak scene yang diambil dari Infinity War. Dan itu yang bikin gue suka sama series ini, karena gue adalah salah satu fans film Infinity War. Karena ya kita udah sering banget, banyak banget ngebahas soal Infinity War di video ini, bahkan dari awal-awal channel ini ada. So, dengan adanya film ini atau series ini bikin gue jadi semangat lagi kayak, wah, apa nih yang bakal kita cari atau apa yang bakal terjadi nih di season keduanya nanti. Ya selain tentunya kita juga nungguin Avengers Doomsday ya, dan juga Secret Wars ya. Walaupun sebenarnya Avengers Doomsday kita nggak tahu, belum terlalu banyak update dan teorinya udah mulai kemana-mana. Tapi ya nanti kita bakal bahas di video lainnya tentunya tentang Avengers Doomsday ini. So Marvel Zombies ini adalah cerita lanjutan dari episode What If Zombies yang rilis sekitar 4 tahun yang lalu ya. Jadi ceritanya tuh kayak gini nih. Jadi Janet Van Dyne itu balik dari Quantum Realm, tapi dia ini malah membawa virus zombie dan para hero terkuat di bumi langsung terkena infeksi dari virus ini. Nah pas Bruce Banner ini datang buat ngasih tahu soal Thanos kayak yang ada di Infinity War, dunia di sini tuh udah hancur lebur. Dan cuma ada segelintir hero doang yang masih selamat. Nah singkat cerita, mereka ini menemukan Vision di Camp Lehigh yang lagi menyekap Wanda versi zombie. Dan dia ini dikasih makan lah sama si Vision pakai orang, termasuk potongan tubuhnya T'Challa yang dijadiin makanan buat si Scarlet Witch ini. Nah, para hero yang tersisa ini mencoba untuk melawan Wanda, tapi di sini banyak yang tewas dan jadi zombie. Nah, Vision akhirnya mencabut Mind Stone dari kepalanya sendiri dan berharap itu tuh bisa jadi obat dan memberikan si Mind Stone ini kepada sisa survivor untuk pergi ke Wakanda dan menyiarkan energi dari Mind Stone ini supaya para zombie ini bisa berubah lagi menjadi manusia, sama seperti yang dia lakukan kepada si Scott Lang yang bahkan dengan kepalanya doang dia bisa hidup. Nah di sini kita kenalan sama tim survivor yang baru yang jadi tumpuan dari cerita. Ada si Kamala Khan, yaitu si Miss Marvel, terus ada Riri Williams, si Ironheart, dan juga ada Kate Bishop, si Hawkeye yang baru. Nah mereka ini hidup dengan cara scavenging atau mengais-ngais sisa-sisa yang ada di reruntuhan kota New York. Harapan muncul setelah sebuah Queen Jet jatuh di dekat mereka, dimana di dalam mayat pilot shield yang mereka temuin di dalam kapal ini ada sebuah alat kecil yang semacam subspace transmitter yang mungkin ini bisa jadi kunci buat memanggil bantuan dari Nova Corps dan menemukan obat penyembuh. Nah misi mereka pun dimulai dimana mereka pergi ke markas shield di Ohio untuk mengaktifkan alat itu. Tapi perjalanan mereka berubah menjadi mimpi buruk, dimana mereka ini tanpa sengaja masuk ke tengah-tengah pertempuran abadi antara zombie Captain Marvel dan Ikaris dari Eternals. Nah disinilah series ini langsung menunjukkan taringnya nih. Kate Bishop ini tewas seketika, tubuhnya langsung hancur jadi debu
karena kekuatannya Captain Marvel, dan gak lama kemudian Riri Williams juga digigit sama zombie. Nah, dalam momen terakhirnya, si Riri Williams ini mengorbankan dirinya dan nyuruh armor Iron Man yang dikendalikan sama Friday buat menyelamatkan Kamala. Nah, pembunuhan dua karakter baru, generasi baru Avengers ini bukan cuma sekedar buat cari sensasi. Ini adalah penulisan yang ngasih tahu penonton kalau di dunia ini tuh nggak ada yang namanya plot armor. Semua aturan MCU yang kita kenal itu udah nggak berlaku lagi di sini. Kematian mereka ini secara efektif mengisolasi Kamala dan memaksa dia menjadi tokoh utama yang menanggung semua beban sendirian. Mirip kayak Peter Parker di episode What If sebelumnya. Nah, ini langsung naikin tensi emosional dan menegaskan kalau kita ini lagi nonton series horor nih, bukan series superhero biasa. Kamala yang sendirian akhirnya diselamatin sama sosok misterius, yaitu Blade Knight. Gabungan antara Blade, sang pemburu vampir, dan juga ada Moon Knight, avatar dewa Khonshu. Nah, Blade Knight ini ngaku kalau dia dapat perintah dari Khonshu buat melindungi Kamala. Mereka lalu sampai ke sebuah pos pertahanan yang dikelola sama agen-agen Red Room. Ada Melina Vostokov, ada Yelena Belova, dan ada Alexei Shostakov atau si Red Guardian. Episode pertama ini ditutup dengan cliffhanger super tegang di mana markas mereka ini diserbu oleh segerombolan zombie yang dipimpin sama Okoye yang ternyata bekerja sama dengan sang ratu kematian alias The Queen of the Dead. Dan mereka di sini akhirnya bisa keluar dari markas itu walaupun harus kehilangan beberapa orang dalam prosesnya. Nah, episode kedua dibuka dengan flashback ke hari pertama zombie apokalips terjadi di San Francisco. Kita langsung ngikutin Shang-Chi, Katie, dan Jimmy Woo yang berusaha kabur dari kekacauan, termasuk dari para zombie raksasa yang terkena Pym Particles. Di tengah kepanikan, Shang-Chi lalu digigit. Ayahnya si Wenwu lalu muncul dan melakukan pengorbanan yang heroik. Dia ngasih 10 cincin atau 10 rings ini ke Shang-Chi buat nahan infeksi di lengannya. Yang satu buat nahan infeksi, yang sisanya ini buat senjata. Nah, 5 tahun kemudian, di masa sekarang, nih kelompok Shang-Chi udah jadi kayak geng di film Mad Max dan mencari perlindungan di The Raft. Ini adalah sebuah penjara super yang diubah menjadi benteng bawah laut sama si Baron Zemo. Di sana mereka ketemu sama kelompoknya Kamala. Nah, awalnya semua kelihatan aman, tapi ternyata Zemo ini berkhianat. Dia ngaku suka ngasih makanan para survivor ini ke zombie Namor dan pasukan Atlanteanya buat menjaga perdamaian. Serangan zombie bawah laut pun terjadi dan dalam pertarungan sengit Kamala berhasil mengalahkan Namor. Tapi kemenangan itu harus dibayar mahal, di mana Yelena Belova mengorbankan dirinya buat menahan para zombie dan membiarkan yang lain selamat. Nah, kematian Yelena ini meninggalkan luka mendalam terutama buat Alexei Shostakov. No, Yelena, you don't get to use my words against me. No, you don't get to say that to me, Yelena! I love you, Daddy. No, do not leave me! Yelena, no! Episode ini bisa dibilang cerdas banget untuk menempatkan dua pengorbanan yang berbeda dalam satu narasi. Di satu sisi ada Wenwu, seorang penjahat di timeline utama MCU yang melakukan tindakan paling heroik demi menyelamatkan anaknya. Di sisi lain ada Yelena, seorang pahlawan yang melakukan hal serupa demi keluarga. Nah, paralel ini kayak memperkuat tema utama di series ini, dimana di saat dunia ini lagi hancur lebur, ini hero dan juga villain udah kayak nggak ada artinya. Yang tersisa adalah tindakan dan pengorbanan yang kayak bisa dibilang tanpa pamrih. Ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan menjadi strong point juga di dalam series ini. Episode ketiga akhirnya menjelaskan apa itu Wakanda event yang sering disebut di sepanjang series ini. Nah, kita dibawa flashback di mana para survivor dari episode What If, yaitu ada Spider-Man, ada T'Challa, dan kepala Scott Lang ini berhadapan dengan zombie Thanos yang udah punya Infinity Gauntlet lengkap dengan beberapa Infinity Stones kecuali Mind Stone yang dia incar, makanya dia datang ke Wakanda. Thor, Rocket, dan Groot lalu datang untuk membantu, tapi mereka langsung tewas di tangan Thanos. Puncaknya, T'Challa melakukan pengorbanan terakhir dengan mendorong dirinya dan Thanos masuk ke reaktor vibranium yang ada di Wakanda. Dan ledakan dahsyat pun terjadi, nggak cuma membunuh mereka berdua, tapi juga menghancurkan Infinity Stones. Bayangin, vibranium bisa menghancurkan Infinity Stones, dan Infinity Stones ini sebenarnya nggak hancur, tapi berubah menjadi suatu zat yang lain, semacam mungkin cair atau mungkin bentuknya cahaya ya. Kembali ke masa sekarang, kelompok Kamala akhirnya sampai ke tujuan mereka, yaitu New Asgard. Tapi pemandangan di sini tuh jauh berbeda dari harapan mereka. Mereka menemukan Thor yang depresi dan patah semangat, dan yang lebih mengejutkan lagi di sini mereka ketemu sama Wanda Maximoff yang kelihatan normal dan terlihat lebih bersahabat.
Ternyata semua itu cuma tipuan. Wanda ternyata memang tetap adalah Ratu Kematian dan dia menggunakan makanan yang udah terkontaminasi untuk mengubah semua penduduk New Asgard menjadi pasukan zombinya dia. Thor yang sempat bangkit kembali akhirnya mengorbankan dirinya lagi buat menahan Wanda dan ngasih kesempatan buat Kamala dan sisa survivor yang lainnya buat kabur dari New Asgard. Nah, disinilah twist paling kejam terjadi. Harapan terakhir mereka yaitu si Nova Corps ternyata udah ada di orbit bumi. Tapi bukan buat menyelamatkan, mereka malah mengkarantina planet bumi dan menembak jatuh kapal yang ditumpangin sama para hero ini. Namun ini adalah titik balik yang paling penting di dalam cerita series ini. Cerita yang tadinya tentang mencari obat, mencari pertolongan, ini berubah total menjadi cerita tentang isolasi total dan kiamat yang nggak bisa dihindarin. Wabah zombie ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan, tapi sebuah kutukan permanen yang emang gak bakal hilang dari bumi. Itu seenggaknya itu yang gue pikirin ya. Nah, kegagalan Nova Corps ini secara langsung menghancurkan sisa-sisa harapan Kamala dan para survivor yang lainnya, yang nantinya membuat tawaran gila dari Wanda di episode terakhir jadi kayak lebih menggoda. Nah, setelah ditembak jatuh para pasukan Nova Corps, para survivor yang tersisa ada Kamala, Blade Knight, Valkyrie, Shang-Chi, dan juga Katie. Mereka secara ajaib diselamatkan dan pindah ke kamar Touch oleh para penyihir. Di sana mereka ketemu lagi sama Spider-Man dan kepala Scott Lang. Mereka akhirnya tahu kebenaran yang mengerikan kalau energi dari Infinity Stones yang hancur ternyata diserap sama Bruce Banner dan mengubah dia menjadi Infinity Hulk. Ini adalah makhluk yang super kuat yang jadi penahan pasif supaya realitas ini nggak runtuh. Nah, tujuan akhir Wanda adalah mencuri kekuatan Infinity Hulk itu buat dirinya sendiri. Nah, pertarungan final akhirnya terjadi di kawah Wakanda, di mana Wanda datang dengan pasukan zombinya yang udah masif banget, termasuk versi zombie dari Thor dan teman-teman Kamala yang udah pada meninggoy. Dan para hero ini langsung kewalahan, dan satu persatu dari mereka tewas dengan cara yang bisa dibilang mengenaskan. Nah, di puncak keputusasaan ini, melihat nggak ada lagi jalan keluar, Kamala yang menangis akhirnya menyerah dan menerima uluran tangan Wanda yang setuju untuk menyelamatkan dunia bareng sama Kamala. Dan mana ya kita nggak pernah tahu tujuannya ini sebenarnya apa ya. Ledakan energi lalu terjadi dan realitas ini kayak kereset. Kamala bangun di kamarnya kayak aman dan sehat, dan temen-temennya ada Kate dan juga Riri kayak hidup kembali. Tapi saat mereka lagi asik minum boba, dunia mulai mengalami glitch dan Kamala melihat kiasan-kilasan dunia zombie. Tiba-tiba sosok Riri Williams yang asli, yang masih hidup ternyata ya, yang sedang bertarung melawan zombie di dunia nyata, dia muncul sesaat dan berteriak. Ini semua nggak nyata. Seri selalu berakhir dengan wajah Kamala yang penuh horor dan sadar kalau dia ini terperangkap di bawah ilusi global ciptaannya Wanda Maximoff. Nah, ending ini kayak sebuah extension dari series WandaVision. Ceritanya kita tahu di mana kalau di sana kan Wanda itu menciptakan ilusi karena duka. Di sini tindakannya ini emang murni entah untuk jahat atau emang untuk mulia demi menyelamatkan para zombie ini. Nah, tawaran keselamatan Wanda ini kayak semacam harapan palsu yang udah korup gitu. Nah, keputusasaan Kamala buat menerima tawarannya Wanda ini bukan jadi pengorbanan yang heroik, malah menjadi sebuah tindakan menyerah kepada keputusasaan yang udah straight banget lah si Kamala ini. Dan dari sini kita juga jadi tahu kalau tujuannya si Wanda ini sebenarnya memang untuk menyelamatkan dengan cara adalah membuat ilusi di kepala para zombie ini. Karena Wanda ini berhasil untuk mengontrol para zombie. Dengan begitu dia, apalagi dengan kekuatan Infinity Stones, dia bisa berhasil untuk secara masif memainkan atau mengontrol pikiran dari para zombie-zombie yang udah ada ini, supaya mereka tuh berpikir kalau mereka ini sudah kembali. Dan menurut gua itu juga bukan sesuatu yang salah. Ketika memang gak pernah ada obat yang bisa diciptakan, Wanda ya cuman ya udah mau gimana lagi, jadi zombie aja. Tapi kalau cuman jadi zombie doang, ya udah nggak ada harapan lagi yang muncul. Tapi ketika dia memainkan perannya dia, apalagi dengan kekuatannya plus dia punya Infinity Stones, dia bisa mengubah seluruh dunia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia bisa mencuci atau mengontrol otak-otak dari para zombie ini untuk menganggap kalau mereka ini tuh sebenarnya masih jadi manusia biasa dan mereka tuh bisa hidup dengan bahagia, bahkan bisa dibilang nggak bakal pernah mati gitu. Tapi ya itu cuma terjadi ya karena ilusi yang diciptakan sama Wanda doang, bukan bener-bener sesuatu yang terjadi. Di sisi lain itu bener, di sisi lain itu juga salah. Nah, kalau aja Riri Williams yang dateng, ya itu udah jadi semacam realita yang emang harus dijalanin gitu. Dan emang nggak ada harapan apapun. Sampai
si Riri Williams ini datang dan kita jadi tahu kalau obat yang diciptakan sama Riri Williams ini ternyata bisa menyembuhkan virus zombie. Dimana dia kan sebelumnya udah digigit dan dia ngobatin buat ngetes obat yang ada di awal-awal itu kan. Dia ngetes di tangannya dia dan dia bilang kalau ini bukan waktu yang tepat gua buat ngetes obat ini. Dan ternyata obat itu works dan Riri Williams ternyata tetap selamat. Cuman balik lagi, apakah Riri Williams ini bisa melawan Wanda yang udah punya Infinity Stones dan juga udah bisa mengontrol Kamala yang juga udah ngebantu si Wanda Maximoff ini? Menurut gue ini emang jadi agak susah ya buat si Riri Williams untuk bisa ngelawan. Tapi kita nggak tahu nih, apakah Wanda justru dari situ bakal kaget kalau ternyata Riri Williams kok bisa ya dan akhirnya bisa membantu atau gimana? Nah, kita bakal bahas potensi endingnya bakal kayak gimana. So menurut gua gimana caranya si Riri Williams ini bisa melawan Wanda? Tentunya akan ada potensi cerita baru yang bakal diceritakan di sini. Mungkin bakal ada survivor lainnya yang bakal membantu si Riri Williams karena it's almost impossible buat si Riri Williams dan masih banyak potensi karakter-karakter yang bisa muncul untuk membantu si Riri Williams ini ya. Contohnya adalah Eternals. Kita tahu di episode pertama kalau Ikaris ini adalah android yang nggak bisa terkontaminasi sama virus zombie. Dan di situ kita juga bisa ngelihat Ikaris ini nggak pernah kalah, mereka seimbang ngelawan si zombie Captain Marvel. Dan kalau Ikaris ada, tentunya Eternals yang lain juga masih ada. Dan di situ mungkin Eternals yang lain ini bakal membantu si Kamala Khan untuk menyelesaikan atau untuk melawan si Wanda nantinya. Atau bisa juga karakter-karakter lainnya yang ada di luar angkasa. Atau mungkin bisa juga Nova Corp akhirnya itu turun tangan ya dan membantu bumi karena mereka juga selain mengisolasi, mereka juga memantau tentunya ya. Nah, kalau si Riri Williams ini udah dapat support dari kelompok atau dari karakter-karakter yang lain dan mungkin bisa sesaat memukul mundur si Wanda ini, mereka sekarang jadi punya potensi obat yang bisa dikembangkan dan diproduksi secara massal untuk menyembuhkan para zombie-zombie yang udah ada ini dengan obat yang diciptakan sama si Riri ini. Tentunya tapi dia butuh alat atau dia juga butuh teknologi untuk menciptakan ini secara massal dan juga dalam waktu yang singkat tentunya. Nah, siapa yang bisa bikin itu? Ya, kita masih belum tahu, tapi kalau misalnya kita mau tebak-tebak atau bikin teori ya, kita bisa tebak kalau mungkin ada survivor lainnya di bumi yang mungkin masih bertahan, atau ya dengan sesimpel ada orang dari luar angkasa yang bisa membantu, atau ya Eternals itu sendiri, apalagi Eternals juga punya teknologi dan bahkan mereka lebih advance kan, punya teknologi untuk menciptakan atau mengembangkan obat yang diciptakan sama si Riri Williams ini. Nah, dari situ bisa sembuh tentunya universe Marvel Zombies ini. Tapi jadi nggak seru ya, kayak ya udah gitu. Sebenarnya gue masih tetap Marvel Zombies ini bisa ya udah tentang para hero atau karakter-karakter yang hidup tetap ngelawan zombie. Dan mungkin nantinya ini bisa nyambung sama live action karena kita tahu kalau di Avengers Doomsday atau di Secret Wars kita akan berpetualang juga atau kita bakal masuk juga ke berbagai universe dan mungkin Marvel Zombies ini bisa jadi salah satunya. Dan bayangkan kalau ada zombie yang juga ikutan tanding di Battle World gitu ya, zombie Captain America, zombie yang lainnya gitu kan, atau zombie Wanda. Wah, lu bayangkan itu bakal jadi seru banget dan bukan cuma hero sama hero tapi ada zombinya juga kan, jadi keren banget gitu. Atau bisa juga ada kelompok kayak ya bawa lagi aja Guardians of the Galaxy atau mungkin para Skrull yang udah juga eksis di bumi yang ternyata mereka ini tidak kena ini ya virus zombie juga, atau mungkin kelompok-kelompok lainnya. Siapa itu memang masih abu-abu banget karena waktu Marvel Zombies di announce kita juga masih belum tahu banget sebenarnya siapa aja hero yang bakal muncul di Marvel Zombies ini kan. Jadi di potensi season kedua ya kita tunggu aja kira-kira akan ada announcement apa dan dari situ mungkin kita bisa berteori wah ternyata karakter ini nih yang nantinya bakal membantu si Riri Williams. Nah, bagaimana tentang nasib Kamala? Kalau menurut gua Kamala ini bakal berhasil diselamatkan sama si Riri Williams dan akan ada mereka berdua di tim yang sama nantinya. Jadi si Wanda ini bakal tetap mengincar si Kamala untuk entah itu menyempurnakan spellnya dia untuk membuat ilusi secara global atau yang artinya ketika Riri Williams datang ini akan ada gangguan dari dari ilusi yang diciptakan sama Wanda. Dan gue curiga juga ketika zombie udah kena ilusi yang dikasih sama Wanda, mereka bisa jadi berpikir kalau oh ternyata ini tuh palsu dan mereka mungkin bisa dapat ingatan memorinya mereka dan mungkin dari situ mereka tuh bisa mengontrol diri dan
akan ada zombie yang berkhianat dan ngelawan zombie Wanda. Jadi akan ada dua pasukan zombie yang mungkin akan terpecah belah gitu ya, dan akan saling ngelawan. Zombie jadi lawan zombie. Kayaknya seru sih kalau bakal kayak gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Ya mungkin kira-kira itu kali ya. Dan gue juga suka banget gimana si Wanda di sini bener-bener kayak, walaupun di beberapa interview kayak si Elizabeth Olsen kayak dia kayak nggak peduli gitu ya. Gue bahkan udah rekaman ini udah jauh banget katanya. Gue bahkan udah lupa gue ngomong apa aja kata dia di salah satu interviewnya. Tapi performance-nya Wanda di sini bisa dibilang peak banget gitu loh. Dan ini juga mempertegas status dari Scarlet Witch ini. Dia adalah sebagai seorang villain, bener-bener seorang penjahat dan gak akan bisa balik lagi menjadi hero. That's why di universe utama menurut gua Scarlet Witch gak bakal ada lagi. Atau kalaupun ada lagi, dia mungkin ada di sisi yang jahat menurut gua. Karena gak perlulah ada karakter, maksudnya Scarlet Witch ini switching ke heroes, dia udah jadi villain aja udah sekeren ini. So gua, kalaupun nanti bakal ada Scarlet Witch, menurut gua cukup jadi antagonis dan itu aja udah keren banget. So mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Kalau kalian punya teori atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Dan mungkin next kalau kalian punya request konten, kira-kira kita bahas apa, silahkan juga di komen di bawah dan mungkin itu bakal jadi bahan untuk gue bahas di video selanjutnya. So itu aja dari gue kali ini. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.